Baiklah, di sini saya akan membuat program untuk perhitungan yang terkait dengan produksi yaitu teknik sipil. Nah, di sini saya pertama-tama pisahkan menjadi dua file terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah file program perhitungan. Di sini nantinya isinya adalah terkait berbagai fungsi perhitungan yang bisa digunakan untuk aplikasi perhitungannya nanti. Nah, selanjutnya di sini ada file UAS pemrograman komputer. Di sini nanti isinya adalah terkait dengan UI aplikasinya, bagaimana tampilan kepada user dan bagaimana nanti menu-menu akan ditampilkan kepada user dan input akan user masukkan. Langsung saja yang pertama kita mulai dulu di bagian program perhitungan. Untuk awalnya saya akan coba import yang namanya OS. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk bisa menggunakan fungsi yang namanya OS system. Nanti saya bakal gunain itu untuk membersihkan tampilan agar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita bikin docstring yang namanya program A. Nah, di sini pertama-tama saya akan menggunakan fungsi. Ya. Kita ketikkan def. Ini menyimbolkan fungsi dan kita ketikkan nama fungsinya adalah cembung cekung. Kurung tutup kurung, titik 2. Nah, di sini bagian pertama dari fungsinya saya akan buat nanti program akan meminta beberapa input dari user. Yang pertama itu terkait input masukkan jarak kumulatif STA. Nah, di sini nanti akan dimasukkan 3 input karena dalam perhitungan cembung cekung lengkung vertikal ini kita memerlukan 3 titik tinjauan ya untuk bisa menentukan lengkung di tengah itu. Di titik yang di tengah itu nanti lengkungnya cekung atau cembung dan berapa persen tingkat kelandaiannya. Itu yang mau dicari dari fungsi ini. Yang pertama kita bikin nama variabelnya jarak STA 1 sama dengan float. Nah, di sini saya ingin user bisa menginputkan datanya. Maka kita gunakan perintah input dan saya menggunakan float. Alasannya adalah karena saya ingin user itu tidak terkendala saat melakukan input datanya. Jadi biasa kalau misalnya gini kita pakai INT, kita tidak bisa masukkan angka desimal, sedangkan nanti biasanya data-data jarak kumulatif itu bisa dalam bentuk desimal dan itu akan mempersulit user. Maka di sini saya gunakan float. Nah, ini kita berikan masukannya adalah jarak kumulatif ke 1. Ini selanjutnya kita copy hal yang sama ke bagian bawah dan ke bagian ini juga. Dan nanti kalau kita ganti nama variabelnya, ini sebenarnya ada cara cepat untuk di VS Code. Jadi di sini kita blok yang mau kita ganti ini 1. Oke. Tekan Ctrl D ya. Sekali. Nah, ini kita bisa ketik dan ubah dua bagian ini secara bersamaan. Kita ketik ini STA2 dan ini STA3. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan input terkait elevasi desain dari STA. Kita bisa gunakan hal yang sama. Kita copy di sini, kita masukkan elevasi desain. STA yang ditinjau. Oke. Kita masukkan hal yang sama di sini. Profil elevasi STA
sama ya, jadi kita perlu input dari user dan jenis inputannya adalah float. Kita lanjut, kita copy yang sama, kita ubah. Oke, ini supaya rapi mungkin kita tambahkan enter. Oke. Nah, ini data inputan dari user sudah selesai. Selanjutnya kita coba bikin perhitungan untuk grade. Nah, di sini akan dihitung 2 grade. Jadi grade ini maksudnya adalah kelandaian. Karena tadi kan ada 3 titik yang ditinjau, berarti dia ada jalan pertama dan jalan yang kedua. Nah, untuk grade pertama ini berarti untuk bagian jalan yang pertama, dan untuk grade yang kedua ini bagian jalan yang kedua ini. Jadi begini ya, misalnya begini. Di sini tengah-tengahnya adalah puncak lengkung vertikalnya. Nah, kita mau hitung yang G1 sama G2, kelandaiannya berapa. Kita masukkan G1 sama dengan, nah ini rumusnya ya, elevasi STA 2 elevasi STA 1 dibagi dengan, kita copy jarak. Nah, sama, kita ganti saja di 2 STA ini 3. Nah, selanjutnya ada bagian hasil perhitungan. Ini bagian akhir dari fungsi ini ya. Kita masukkan rumusnya adalah return kita sajikan dalam bentuk 100. Oke, jadi nanti maksud dari return ini berarti nanti dari fungsi ini awal sampai akhir bakal dikembalikan nih hasilnya dalam bentuk satu nilai saja dari perhitungan yang ini. Jadi dari data yang kita inputkan tadi, dari bagian jarak kumulatif, elevasi desain, nanti masuk ke perhitungan grade, sampai ke rumus terakhir ini. Nah, nanti returnnya dalam bentuk hasil dari perhitungan rumus yang ini. Oke. Di bagian fungsi tentang perhitungan Cemojaku sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat program untuk perhitungan alignment horizontal ya. Kita buat string Nah, sebelum kita mulai bikin fungsinya, yang pertama-tama kita harus import dari sebuah modul yang namanya map. Kita mau import beberapa fungsi trigonometri dan satu fungsi tentang sudutnya. Jadi, dari map kita import fungsi berikut, sin, cos, tan, dan radians. Nah, ini bakal digunakan dalam perhitungan berikutnya. Enter 2 kali. Nah, di sini kita bikin fungsi baru yang namanya full circle. Oke. Nah, bagian pertamanya kita masukkan input dari user. Kita gunakan format yang sama, kita pakai float lagi. Dan ini radius rencana tikungan dalam satuan meter ya. Oke. Bawahnya adalah sudut luar tikungan. Sama float lagi satuan derajat ya. Oke. Selanjutnya
Selanjutnya kita input bagian kedua. Sini adalah tentang data dari tabel Bina Marga. Masukkan data di bawah ini. Sini kita perlu input nilai E, nomor yang sama. Kita copy saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Properti lengkung horizontal. Nah, sini kita mulai masuk ke rumus. Ada 3 hal yang mau kita cari. Yang pertama itu TC, rumusnya sebagai berikut. Nah, ini kita gunakan nih fungsi yang diimport tadi ya. Nih, tan ini kita gunakan di sini. Burung radians juga saya gunakan. Step 2 dikali sudut keluar tikungan. Seperti selanjutnya ada EC. EC rumusnya adalah C ini. Return lagi. Radians. Oke. Terakhir ada properti yang namanya LC. Tikungan kali rencana. Oke, sudah selesai. Maka di bagian terakhir fungsi ini kita tinggal return nilai perhitungan tersebut. Nah, di sini karena ini beda ya dengan yang pertama tadi. Di sini nilai yang perlu kita return ini cuma dari satu rumus doang. Tapi yang di sini kita punya 3 rumus. Dan 3 perhitungan ini hasilnya kita perlukan. Oke, bagaimana? Maka kita hubungkan, maksudnya keluarkan semua nilai itu dengan menggunakan return. Tapi kita keluarkannya secara multiple. Jadi kita hubungkan antara 3 variabel ini dengan koma seperti ini ya. Nanti ada dari fungsi circle ini ada 3 nilai yang bakal keluar. Oke, selesai. Selanjutnya kita bikin fungsi tentang tikungan SCS. Nah, sini saya akan menggunakan perulangan. Nah, mengapa pakai perulangan? Karena nanti akan saya masukkan beberapa syarat. Dan dari syarat itu, saya ingin buat program ini supaya dia tidak boleh lanjut ke tahap perhitungan selanjutnya kalau ada syarat yang belum terpenuhi. Maka dari itu saya gunakan perulangan berupa while. Oke, masukkan data awal, lanjut. Ini input user seperti biasa, masukkan kecepatan rencana ini. Dan satuan kilometer per jam. Oke, selanjutnya ada super elevasi maksimum atau Emax. Sama formatnya maksimum dalam persen ya. Jadi nanti di perhitungannya bakal dibagi 100. Nanti rumusnya akan dibagi 100. Ini gaya gesek maksimum Fmax, rumusnya seperti ini. 365 kali rencana. Oke. Yang terakhir ada Ermin hitung. Nah, ini nanti yang bakal jadi syarat nih. Rencana dikali pangkat 2. Nah, ini bukan perkalian ya, tapi ini pangkat. Jadi pangkat di Python itu bukan pakai tanda topi seperti ini, tapi dia pakai bintang 2 kali, double asterisk. Oke. Bagi 12, 7. Max
max bagi 100. Nah ini karena tadi dalam persen ya, jadi dalam perhitungan kita perlu bagi 100 lagi, tambah dengan max. Oke. Selanjutnya kita print. Nah di sini saya bakal print bentuk string tapi dia yang sudah terformat. Kenapa pakai yang bentuk yang sudah terformat? Nanti akan bisa dilihat di sini. Kasih enter, reduce minimum. Mana adalah. Nah di sini dia penggunaannya. Kenapa pakai F di awal string ini? Tuh 3F. Kenapa pakai titik 3F? Karena saya ingin menampilkan hasilnya dalam bentuk angka desimal 3 angka di belakang koma. Jadi kalau di Python itu kalau tidak di setting berapa koma mau ditampilkan, dia bakal tampilkan banyak komanya, dan itu tidak perlu sebenarnya. Karena biasanya dalam teknik perhitungan engineering itu perlunya 3 angka di belakang koma saja. Jadi sekaligus untuk kerapian juga. Oke, lanjut. Nah di sini selanjutnya akan timbul syarat yang kedua. Tadi yang saya bilang menggunakan R-min-hitung ini, ya. Jadi ada looping di dalam looping. Tapi tidak masalah dan tidak akan crash karena ini hitungannya masih dalam looping ini. Jadi masih bisa berjalan dengan lancar. Oke. Channel jadi kita minta input lagi ya, masukkan tikungan Anda dalam 1 meter. Oke. Nah kita buat percabangan nih, kita mulai muncul syarat ya. Menghitung Anda lebih kecil dari radius minimum. Jika tidak, nah saya jelaskan dulu maksud dari ini apa ya. Jadi di sini saya ingin menerapkan syarat. Nih sebelumnya kita ada hitung R-min-hitung nih ya. Nah ini bakal jadi syarat untuk menentukan radius rencana tikungan yang akan kita buat. Jadi radius rencana yang kita masukkan ke sini tidak bisa asal, melainkan harus lebih dari R-min-hitung yang ada di sini. Makanya saya buat percabangan, if R rencana lebih kecil dari R-min-hitung, berarti ini kondisi yang tidak terpenuhi ya. Berarti syaratnya tidak masuk, maka akan muncul pemberitahuan bahwa radius rencana Anda lebih kecil dari radius minimum. Nanti program akan mengembalikan user untuk masuk kembali ke inputan radius rencana sampai user memberikan input yang sesuai dengan syarat yang diperlukan. Tapi jika user telah memenuhi syarat, maka perulangan ini akan berhenti, dan di sini saya berikan perintah break. Maka program akan kembali ke perulangan yang pertama. Ya, jadi akan kepada perulangan ini dan masuk ke perulangan yang pertama ini. Oke. Kita buat variabel yang baru. Dengan float input. Dua tikungan dalam derajat. Oke. Nah di sini sudah hampir siap ya. Sudah terbentuk. Ini syarat-syaratnya, data awal juga. Tinggal beberapa langkah lagi. Nah ini dia OS system. Nah kenapa saya pakai ini? Nah inilah alasan saya import OS di pertama-tama tadi.
Jadi saya ingin sebenarnya supaya bisa menggunakan ini. Dan ini maksudnya apa? Ini sebenarnya nanti bakal ngaruh ke pembacaan readability-nya. Jadi nanti yang namanya terminal itu akan muncul seperti ini ya. Saya akan mencoba sedikit kasih contoh. Di misalnya S sistem S. Nah, seandainya saya berprogram tanpa ini, misalnya print hello world sini, dan kita coba run ini tanpa OS system ini ya. Close. Kita lihat. Nah, sini ya. Akan ada tulisan-tulisan yang mengganggu ini. Kalau misalnya dalam aplikasi, ini akan mengganggu user dalam memasukkan inputan ya. Karena akan membingungkan. Dan ini kalau kita misalnya run berkali-kali, ini tidak bakal hilang. Ini bakal gitu-gitu terus. Dan ini akan sangat-sangat mengganggu user. Makanya di sini saya menggunakan OS System CLS. Maksudnya apa? Kita lihat. Nah, lebih rapi kan ya. Dan ini kalau kita run akan terhapus historinya. Oke, jadi itu maksud dari penggunaan OS System tadi. Oke, kita kembali ke asal. Oke, program yang akan kita buat. Selanjutnya kita print bahwa ini berdasarkan harga. Oke. Nah, ini sama lagi ya terkait nilai yang tadi. Binatang. Yang kita ambil aja yang ini tadi ya, sama sebenarnya. Copy. Ups. Segmentasi yang kurang. Oke. Sudah. Selanjutnya masuk ke perhitungan syarat kontrol. Ada kata S. Ya, rumusnya adalah ini ya, nilai LS plus 10. Sebentar, ada kendala sedikit. Ini kita bagi dengan 3,14 kali rencana. Nilai kita C sama dengan perhitungan kurang atas. Oke, nilai C sama dengan C. Kali 3,14. Ini nilai P ya, 3,14. Oke. Di sini akan timbul syarat. Nah, ini LC sebenarnya sebagai nilai kontrol ya. Kontrol perhitungannya, jadi harus lebih dari 20 supaya desainnya memenuhi syarat. Sini baru kita berikan break. Jadi kita, kalau misalnya syaratnya terpenuhi, ini syaratnya ya. Jadi nilai perhitungan ini harus lebih besar daripada 20, maka program akan berhenti dari perulangan yang ini. Keluar dari perulangan ini dan masuk ke tahap selanjutnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, akan diulang lagi dari awal.
Tidak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya syarat tak terpenuhi, maka program akan menampilkan ini dan akan mengembalikan user untuk kembali input lagi dari sini, dari awal ya. Oke. Maka dari itulah alasan kenapa saya buat perulangan di awal-awal fungsi tadi, karena ada syarat yang cukup vital dalam pendesainan tikungan jenis SCS ini. Oke, tahap selanjutnya berarti kita tidak perlu lagi masuk ke dalam perulangan. Kita masuk ke tahap baru, namanya perhitungan horizontal maksudnya. Oke, yes. Pangkat 2 ya, ini pangkat bukan kali ya. 6 rencana sama dengan pangkat 3 karir rencana pangkat 2 L sama dengan C tambah S P sama kali cos theta S. Oke, cukup banyak sekali ini, sampai 4 tambah kurung ya. Harus oke. Jangan. Nah, ini kita gunakan lagi nih fungsi dari math yang tadi ya, dari modul math tadi yang kita import. Nah, ini kita gunakan lagi di sini. Oke. Bagian terakhir ya TTS sama tambah kita gunakan lagi fungsi tan ini dari modul math tadi ya, kemudian juga tikungan tambah. Oke. Nah, di sini lebih banyak variabel yang perlu di return. Ada 4 totalnya, yaitu L, P, K, dan TS, tapi sistematikanya sama seperti ini ya. Cuman tambah 1 variabel saja. Dan 4. Oke, untuk perhitungan lengkung horizontal sudah selesai kita buat dari circle yang ini sampai ke SCS yang ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke program perhitungan terakhir, yaitu program C, hitungan kelayakan proyek. Oke, ini stringnya. Langsung kita masuk, kita buat fungsi MPV. Nah, di sini saya akan menggunakan list ya untuk perhitungannya. Jadi list itu tidak hanya bisa digunakan untuk menyimpan data berupa string, tapi juga bisa kita gunakan untuk perhitungan sebenarnya. Di PBB, nah ini saya buat list kosong ya. Ini kita masuk ke bagian present word benefit dulu. Oke. Saya gunakan perulangan di sini supaya user itu bisa masukkan beberapa nilai secara terus-menerus ya.
Nanti akan dihitung jumlah total. Nah, di sini program akan meminta input lagi dari user. Oke, rapi, enter. Rapi ya. Ini konstanta suku bunganya. Konstanta suku bunga. Biasanya ini ada di tabel ya, dan ini tergantung dengan suku bunganya berapa persen biasanya. Ada tabelnya. Nah, ini hasil perhitungannya. Jadi ini cukup simpel sebenarnya. PWB value dikalikan dengan PWB konstan. Nah, ini dia ya. Ini kita append PWB result. Oke. Nah, di sini maksudnya saya ingin, nah di sini kan sudah dihitung tadi. Dan kita masukkan dalam variabel yang namanya PWB result. Nah, dari variabel tersebut, nilai yang disimpan dalam variabel tersebut saya ingin masukkan ke dalam list yang kosong ini. Namanya PWB. Untuk menambahkan data dalam list, kita menggunakan fungsi berupa append ya. Ini yang di dalam sini adalah nama variabel yang menjadi sumber dari data yang ingin kita masukkan. Dan yang di depan ini adalah nama variabel yang mengandung list, di mana target, di mana data ingin kita masukkan ke situ ya. Oke, selanjutnya akan timbul pertanyaan dari program, apakah user ingin menambah lagi atau tidak. Yes or no. Kita buat sebuah kondisi di mana user bisa berhenti masukkan nilai PWB ini. Nah, ini supaya rapi saja ya, saya pakai CLS lagi. Nah, jadi ini programnya bakal nanya ke user mau lanjut lagi atau enggak. Kalau misalnya lanjut, berarti bakal lakuin hal yang sama seperti ini, dan nanti bakal terus dimasukin ke list kosong yang ini. Oke. Kalau misalnya user berkata tidak, maka program akan break dan keluar dari perulangan yang ini dan masuk ke tahap perhitungan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah present of cost. Ini sama saja ya. Bisa kita copy dari sini. Sama saja, di sini kita ganti semua cost. Oke, ini kita ganti semua simbol PWB menjadi PWC. Kita gunakan Ctrl D supaya lebih cepat. Oke, PWC. Nah, di sini kita ganti juga ya. Oke. Sama seperti tadi, jadi bisa tambah terus-menerus berapapun sampai berapapun yang kita mau. Kalau misalnya sudah, kita bisa keluar dari perulangan ini. Terakhir, tahap selanjutnya, hitungan present value. Ini cukup simpel ya sebenarnya, karena ini rumusnya sebenarnya dasar dari net present value ini hanyalah selisih antara keuntungan dengan pengeluaran. Jadi ini hanya aritmatika biasa saja. Sum. Oke. Return. Nah, di sini saya menggunakan fungsi sum, di mana fungsi sum ini gunanya adalah untuk menjumlahkan semua data-data yang ada di dalam list kosong yang ini dan yang ini. Tadi kan sudah kita melakukan append nih dari perhitungan yang ini. Kita masukkan datanya ke sini, kita ulang-ulang terus sampai dirasa cukup. Dan selanjutnya
kita gunakan fungsi sum ini untuk menjumlahkan semua data yang ada dalam list tersebut. Ya sudah di-append tadi ya. Kita gunakan itu, dan ini sum PWB berarti total keuntungan dikurang total pengeluaran. Dapatlah hasil PP-nya, kita return lagi nilainya. Oke, dari sini sampai sini sudah selesai untuk program perhitungan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke program yang utama, di mana di sini akan menjadi aplikasi utama kita. Oke, langsung saja kita buat. Di docstringnya adalah program sipil. Oke, tadi kita import dulu OS-nya, karena di sini akan banyak menggunakan OS sistem CLS. Nah, ini dia yang penting. Kita mau dia mengimport dari modul yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kita sudah membuat sebuah modul ya. Modul itu artinya adalah kumpulan dari beberapa fungsi. Nah, ini kita sudah bikin modulnya, kita mau import. Sini fungsi apa saja? Fungsinya semua ini ya. Cembung cekung, full circle, SCS sampai NPV. Oke. Cekung, circle, NPV. Oke. Masuk ke pemilihan program perhitungan. Nah, di sini saya bikin fungsi utama dari aplikasinya. Jadi semua aplikasi dari awal sampai akhir nanti masuk ke dalam fungsi ini. Gunanya apa? Nanti di akhir akan terlihat penggunaannya. Oke, kita buat prosesan dulu. Lalu menggunakan program apa? Nah, di sini saya menggunakan petik 3 ya, karena di sini saya akan melakukan penulisan paragraf. Cembung, cekung, cekung, vertikal. Kita geser ke sini supaya nanti tampilannya rata kiri ya. Saya ingin teks semuanya ini rata kiri. Selanjutnya kita bikin pilihan. Jadi nanti user bisa memilih program mana yang mau dia pakai. Oke, di sini kita menggunakan metode pemilihan huruf. Huruf berdasarkan yang di depan ini ya, A, B, atau C. Oke. Lanjut. Ini skenario yang pertama ya. Kalau user pilih A, maka program akan berjalan adalah sebagai berikut. Nah, ini supaya rapi saja ya. Supaya kayak nanti menu-menu ini semua tulisannya hilang dan masuk ke program yang tuju. Oke. Nah, di sini kita panggil fungsi cembung cekung ya. Saya akan menggunakan formatting. Seal F seperti yang di formatting tadi ya. Nah, di sini kita, dari cembung cekung ini tadi kita sudah lihat cembung cekung. Nah, ini ada nilai yang di return dari rumus ini.
Maka kita bisa masukkan nilai tersebut ke dalam variabel dan bisa nantinya kita tampilkan dalam bentuk teks. Kita bikin percabangan lagi terkait hasil perhitungan tersebut. Else ini cembung. Oke. Nanti ini kita akan coba run dulu. Kita lihat apakah berjalan dengan benar. Salah nih ya. Save. Berjalan. Oh, sepertinya belum ya. Oh iya, karena ini fungsinya belum kita panggil. Nah, ini kita coba panggil dulu. Oke. Nah, di sini ya. Kita bisa pilih kalau misalnya kita ketikkan A bagaimana. Nah, sudah berjalan ya perhitungannya. Kita masukkan angka asal saja. Nah, sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, sip. Tekan dulu. Sudah, berarti skenario yang pertama sudah jalan. Kita lanjutkan ke skenario yang kedua, yaitu perhitungan alignment horizontal. Tekan elif B. Nah, ini jika user memilih B, apa yang akan terjadi? Akan dijalankan skenario yang ini. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan pemilihan lagi. Jadi user bisa pilih jenis tikungan apa yang ingin didesain. Karena kita buat tadi fungsinya ada dua ya. Mana tadi? Ini perhitungan vertical dan SCS. Jadi kita bikin opsi bahwa user bisa mendesain dua jenis tikungan. Beda. Spiral. Oke. Lanjutkan. Ini tidak masalah ya. Oke. Kita buat variabel pilihan. Di sini nanti program akan meminta input dari user terkait pilihan dari dua menu ini. Jika user memilih A, maka yang akan dijalankan adalah fungsi dari full circle. Oke. Nah, di sini kita panggil nih fungsi dari full circle-nya. Dan mungkin menjadi pertanyaan kenapa di sini ada 3 nama variabelnya. Kita balik lagi ke fungsi yang awal di full circle ini. Nah, di sini ya.
kita lihat. Di bagian akhirnya dia mereturn 3 nilai, yaitu TC, EC, dan LC. Makanya supaya kita bisa tampilkan 3 nilai itu, kita harus buat variabel dengan 3 nama juga. TC, EC, dan LC, dan ini harus berurutan ya supaya sesuai dengan yang di return dari fungsi tersebut. Oke, lanjutkan format lagi. Sini pakai petik 3 karena saya akan membuat paragraf. Ini untuk tab ya, supaya rapi saja sama dengannya. Nah, di sini kita bisa panggil nih ada TC, EC, dan AC. Jadi karena ini sudah kita simpan dalam variabel, kita sekarang bisa panggil ulang variabelnya. Bisa kita tampilkan hasilnya berapa. Oke, sama 2 C. Kita perlu. Oke, sip. Mundurkan dulu. Oke. Nah, pilihan yang kedua adalah untuk mendesain tikungan SCS. Kita gunakan opsi seperti ini. Sama lagi. SCS. Nah, ini bisa saja kita samakan ya. Ini kita print saja, copy saja. Orientasi dibenarkan tikungan SCS. Kita tambah satu lagi di sini. Seperti ini. Oke. Properti yang pertama adalah L. Oke, yang kedua adalah P. Yang ketiga adalah K. Dan yang keempat adalah TS. Oke, untuk bagian perhitungan alignment horizontal ini sudah selesai ya. Selanjutnya bagian terakhir kita akan masukkan perhitungan kelayakan proyek. Oke. Ini skenario kalau misalnya user memilih C ya. Untuk panggilan PV-nya ini tidak perlu pakai nama variabel yang berlipat-lipat seperti ini karena yang di return hanya satu saja. Kita lihat ke function PV tadi. Nah, ini dia. Ini hanya satu nilai yang di return, maka kita gunakan satu nama variabel saja. Oke.
lanjutkan. Nah, di sini saya ingin menggunakan tanpa angka di belakang koma ya. Ini benar-benar angka bulat. Saya gunakan formatting seperti ini. Oh, ini ada kesalahan sedikit. Oke. Itu adalah syarat ya. Kalau misalnya dia nilai NPV-nya lebih dari 1, berarti dia layak secara ekonomis. Tapi kalau dia kurang, berarti dia tidak layak secara ekonomis. Oke. Nah, ini untuk semua programnya sudah selesai dibuat ya, dari program A, B, dan C. Sementara itu tadi perhitungan NPV ya. Terus selesai. Selanjutnya, nah di sini ini mungkin kita tutup dulu. Oke. Nah, inilah ada alasan kenapa saya memasukkan semua aplikasi tadi ke dalam suatu fungsi. Nah, di sini saya akan buat suatu perulangan. Di sini saya akan panggil aplikasinya. Lanjutkah? Kasih. Oh, tidak. Lanjutkah? And break. Else continue. Oke. Jadi di sini tujuannya adalah supaya program ini bisa terus berjalan tanpa dia satu arah saja. Jadi misalnya kalau program satu arah itu begitu satu alurnya selesai, dia akan keluar dari program tersebut. Tapi jika kita pakai perulangan, kalau misalnya sudah di akhir alur, maka dia akan kembali lagi ke awal, ke program awal ini ya. Berarti nanti dia mulai dari sini lagi, menu utama nanti menyuruh user untuk input mana program yang ingin dipakai dan bla bla bla. Jadi intinya kita masukkan codingan aplikasi tadi ke dalam suatu fungsi karena supaya kita bisa melakukan perulangan agar aplikasi tersebut tidak berhenti hanya dalam satu kali jalan saja, tapi bisa digunakan berulang-ulang sampai user meminta untuk berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu sebagai penutup kita coba ini strip. Ini artinya ada 10 kali tanda stripnya. Kita copy. Terima kasih. Sip. Oke, kita coba jalankan sekarang. Sekitar 50 menitan. Oke. Nah, misalnya saya ingin perhitungan alignment horizontal, saya ketikkan B. Nah, silakan jenis perhitungan. Kita membuat ya spiral, circle, spiral. Scan data 60, 10 ini kita masukkan coba-coba saja. Nah, ini yang tadi ya. Ini minimumnya 112. Misalnya kita masukkan 2. Nah, dia tidak akan terima. 20 tidak terima. Jadi pas kita masukkan 200, programnya akan lanjut. Oke. Belajar. Ini bebas.
Oke, syarat terpenuhi, bla bla bla, dan ini sudah berhasil ditampilkan ya hasilnya. Nah, ini dia fungsi dari perulangan tadi. Jadi program bisa meminta user apakah ingin lanjut atau tidak. Nah, kalau misalnya kita lanjut, kita akan balik ke menu utama. Lihat, ini aplikasinya tidak berhenti dan bisa terus berjalan selama user tidak ingin keluar dari aplikasi tersebut. Oke, misalnya kita MPV. Nah, kita masukkan NASA saja ya. Tambah lagi, ya. 1. Tambah lagi, tidak. Lanjut. 1. Tambah lagi, tidak. Nah, ini dia. Net present value 90, produk Anda layak secara ekonomis. Apakah Anda ingin lanjut menggunakan aplikasi? Nah, seandainya saya ketik tidak, N, maka aplikasi akan berhenti. Nah, itu dia kegunaan dari looping aplikasi ya. Mungkin looping program. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa kekurangan atau salah kata yang saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf atas kekurangan tersebut. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian, selamat malam dan stay coding. Sampai jumpa.